tugas yang akan dilaksanakan adalah yang pertama tadi sesuai dengan diamanat bahwa mereka berkewajiban untuk menjaga keamanan, menjaga situasi di wilayah perbatasan antara RI dengan Malaysia di sektor timur. Pada hari ini kami ditugaskan membawa pasukan sebanyak 450 orang dari Kodam 4 Diponegoro. Kemudian kami sudah membawa persiapan dalam rangka termasuk kami mendapat pembekalan. Kostrad Marinir merapat ke perbatasan Malaysia. Secara diam-diam Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta mengambil kebijakan tegas dengan menempatkan pasukan pemukul di perbatasan Indonesia-Malaysia. Batalion Infanteri 413 Bromoro Lintas Udara Kostrad didatangkan untuk menggantikan posisi Batalion 621 menuntut di Kabupaten Kuta Barat, Kalimantan Timur. Mereka bertugas menjaga keberbatasan RI dengan negara bagian Sabah Sarawak, Malaysia Timur. Yonif 413 Linut Kostrad yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah mulai April 2012 bertugas menjaga 3 kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, Kutai Barat, Malimau, dan Nunukan. Sepanjang 1038 km dengan masuknya Batalion Yonif Linut 413 Kostrad dan 1.300 prajurit di perbatasan Kalimantan Timur mengisi 44 buah pos. Jika pasukan Kostrad diterjunkan ke sebuah daerah berarti mereka disiapkan untuk bertempur. Mereka pasukan mandiri yang tidak membutuhkan pasukan lain untuk melakukan pertempuran. Dari urusan dapur hingga senjata, anti pesawat terbang, semua harus diurus sendiri. Malam itu Yonif 413 Bromoro Linut Kostrad mulai patroli. Satu kompi Kostrad, 100 prajurit berkumpul di Kutai Barat untuk menyisir perbatasan di wilayah timur. Memasuki 2 jam perjalanan, pasukan dipecah menjadi 3 peleton. 33 personil bergerak ke 3 tempat terpisah. Pasukan yang 1 personil 33 dipecah lagi menjadi 3 regu setelah berpatroli selama 4 jam. Pukul 3 pagi, 1 regu ada 11 personil. Pasukan beristirahat, tidur sejenak dan bergerak lagi sambil lembayung pagi mulai muncul. Sekitar pukul 8 pagi mereka tiba di patok perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Timur. Mereka di sana memeriksa, mencatat koordinat patok perbatasan serta mendokumentasikan ke dalam foto. Dari 11 anggota Kostrad ini, 2 memegang senjata mesin, 1 pemegang radio punggung, serta 2 petugas sebagai pembuka jalan atau penjejak. Selain menyandang senjata SS Pindad, sebagian mereka menyandang granat launcher dengan amunisi tabung pelontar anti personal dan tabung pelontar anti tank tergantung di pinggiran kiri dan kanan. Setelah memeriksa patok-patok perbatasan, pasukan ini kembali pulang ke pos mereka yang baru di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pengalaman tempur Yonif Linut 413 Kostrad telah panjang. Mereka terjun ke berbagai medan perang dan konflik bersenjata. Antara lain Kompi Pemburu Satgas Darat di Timur Timur, Satgas Pengamanan Daerah Rawan Aceh, Ambon, dan Papua. Mereka juga pernah bertugas sebagai kontingen Garuda yang ke-7 di Timur Tengah. Selain di Kalimantan Timur, pasukan Kostrad ternyata dikirim ke perbatasan Kalimantan Barat. Wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia di Kalimantan Barat dijaga 600 personil Batalion 305 Lintas Udara Kostrad menggantikan pasukan Batalion Infanteri 643 Wana Sakti Sintang. Mereka ditempatkan pada 34 pos pengamanan perbatasan. Selama ini pasukan yang menjaga perbatasan di Kalimantan Barat hanya dari 3 batalion yang ada di bawah Kodam 12 TPR, yakni Batalion Infanteri 643 Winara Sakti, Batalion Infanteri 641 Beruang Hitam di kota Singkawang, Batalion Infanteri 642 Kopassus, Batalion Infanteri 642 Kapuas. Panjang perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia mencapai 966 km mulai dari Tanjung Dato di Kabupaten Sambas hingga Gunung Semeru di Kabupaten Kapuas Hulu. Di tempat inilah 600 anggota Yonif 305 Tengkorak Linut Kostrad bertugas menjaga perbatasan. Pasukan Yonif 305 Linut Kostrad memiliki segudang pengalaman. Yonif 305 Linut Kostrad pernah beroperasi di Kamboja, Garuda 12A sampai dengan C. Operasi pengamanan di Papua tahun 96, penumpasan Aceh Merdeka, Operasi Seroja, penumpasan PGRS Paraku, Kalbar, penumpasan G13 PKI, Operasi Dwikora, PRRI atau Pramesta, dan penumpasan DITII. Untuk urusan perang mereka sudah kenyang. Kodam 12 Tunjung Pura bermarkas di Pontianak mencakup 2 provinsi yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan Kodam 6 Mula Warman menjaga wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Yang menjadi pertanyaan, mengapa garis perbatasan dengan Malaysia di sepanjang Kalimantan Timur dan Barat kini dijaga Kostrad? 1. Anda tidak bisa main-main atau mencoba adu kekuatan dengan pasukan Baret Hijau ini. Mereka sangat menyukai perang yang berlarut yang meneror dan menguras psikologi lawan. Kostrad
sedang mengambil Medan, Kalimantan Timur dan Barat, sehingga jika terjadi pertempuran mereka tahu persis harus berbuat apa. Kalau sudah begini, harus berbuat apa? Pasti ada pasukan clandestine berpakaian preman yang akan memetakan garis perlawanan perang, termasuk pos komando, logistik dan geografis. Jika sedang menggunakan pakaian militer, ada bak J kuning melengkung di baju lengan atas mereka bertuliskan clandestine. Pasukan TNI AL tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi, bahu-membahu menjaga perbatasan dengan temannya Pasukan TNI AL tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi, bahu-membahu menjaga perbatasan dengan temannya di Kostrad. Let's go rock and roll. Sebanyak 130 prajurit petarung Batalion Infanteri 5 Marinir bertugas bagian Satgas Amalat yang ke-18 2012. Pada tahun 2013, penjagaan perbatasan akan lebih ketat lagi. TNI akan mulai mengaktifkan tank-tank Leopard, heli tempur, serta USAF atau drone.